contoh-contoh ya. Nah, jadi pinjam HP-nya nanti kalau apa untuk belajar gitu. Apa surah Quran kan. Kalau untuk belajar boleh kan? Iya kan? Oh, ya. Nah, sekarang jawab pertanyaan. Jawab pertanyaan. Dibawa besok ya. Dilampirkan pada apanya nanti? Apa namanya itu? Ujian akhir semester. Nah, jawabannya. Satu. Apa tujuan orientalis mempelajari Al-Quran dan hadis? Apa tujuan orientalis mempelajari Al-Quran dan hadis serta budaya-budaya timur? Budaya-budaya timur. Itu satu ya. Apa tujuannya? Di dalam ini ada jawabannya sedikit nih, dalam buku Ahmad Dedan ini. Yang kedua, apa artinya oksidentalis? Oksnya itu pakai X ya, kali itu. Oksidentalis. Apa artinya oksidentalis? Siapa tokoh-tokohnya di dunia? Dan apa tujuannya mempelajari Taurat dan Injil? Apa tujuannya mempelajari Taurat dan Injil versi orang Eropa? Versi orang Eropa. Yang ketiga, apa alasannya? Apa alasannya dikatakan orang bahwa agama Kristen bukanlah dibawa oleh Nabi Isa, tetapi dibawa oleh Paulus. Dibawa oleh Paulus. Berdasarkan kitab Injil 1 Korintus, satu itu angka Romawi ya. Kitab Injil 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Nah, kalian cek nanti apa isinya itu. 1 Romawi Korintus pasal 11 ayat 26. Nah, saya terangkan sedikit. 1 Korintus ini pasal 11, kalau ayat 5 dengan ayat 6-nya itu tentang wajib pakai jilbab. Menurut ajaran Kristen, mereka wajib pakai jilbab. 1 Romawi Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Tapi lain lagi kadang 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Nah, itu kaitannya dengan Paulus yang membawa agama Kristen, bukanlah Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa tidak kenal apa itu Kristen. Yang berapa lagi? Yang keempat. Yang keempat. Apa sebabnya para ahli sejarah di dunia
tidak tahu silsilah keturunan Paulus. Tidak tahu silsilah keturunan Paulus. Dan tidak mengenal apa itu kitab Matius, Yohanes, Markus, Matius, Yohanes, Markus. Tidak kenal. Yang berapa lagi? Yang ke-5 terakhir. Yang ke-5. Tuliskanlah siapa itu tokoh Khawarij. Itu pelajaran yang lalu tuh. Siapakah tokoh Khawarij? Tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, tokoh Salafi Wahabi, dan tokoh Islam Qadiani. Qadiani dalam kurung Mirza Ghulam Ahmad yang ditetapkan sebagai aliran sesat. Cukup 5 itu aja ya. Jadi Ustaz terangkan sedikit. Aliran-aliran sesat itu termasuk Khawarij. Kemudian ada yang tidak sesat itu ada Salafi, Wahabi, dan ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu hampir sama. Itu tidak sesat. Kalau Khawarij tersesat dia. Kalau Ahmadiyah Qadian tadi itu Mirza Ghulam Ahmad, di mana tersesatnya? Karena dia mengaku sebagai nabi. Mirza Ghulam Ahmad itu di India mengaku nabi sesudah Nabi Muhammad. Apa bedanya dengan Nabi Muhammad? Dia menyebut Nabi Muhammad Nabi besar Muhammad SAW. Kalau dia nabi kecil Mirza Ghulam Ahmad. Pernah dengar namanya? Ya, di India, perbatasan India dengan Pakistan. Ada satu tempat itu di mana Mirza Ghulam Ahmad tinggal di situ. Tempatnya Qadian, maka disebut Islam Qadiani. Kalian harus baca itu sedikit dan boleh lihat di YouTube, lihat internet supaya nanti ketemu dengan kalian, karena di Pekanbaru ini ada 3 buah masjidnya. Itu dekat pusat-pusat di belakang panorama foto Jalan Sudirman. Karena Ustaz tinggal di situ dulu, di sampingnya. Dikasihlah buku-buku. Katanya Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Nabi Isa yang turun. Sudah terus sekali dia mengaku sebagai nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim ada juga kepada dia. Rupanya Mirza Ghulam Ahmad itu adalah seorang ulama yang termakan sogok oleh penjajah Inggris. Dia ulama tapi disogok supaya dia menyimpang dari Islam. Tujuan Inggris tadi untuk memecah belah umat Islam di India. Akhirnya terpecah belah umat Islam di India. Ada yang menjadi Bangladesh, India Timur. Ada yang menjadi Pakistan. Dulunya tutup Bangladesh, Pakistan. Sekarang pisah lagi nama Afghanistan. Padahal dulu satu tuh India semua. Kerajaan Mughal Islam. Sudah itu ada lagi terpisah, ada Dagestan. Banyak lagi daerah-daerah itu yang perbatasan dengan Rusia. Itulah sejarah yang harus kita tahu ya.
tentang sejarah-sejarah Islam dan kitab suci. Dan kitab Injil ini diwajibkan kita untuk memahami supaya jangan terjadi pemurtadan. Karena banyak orang Islam dimurtadkan karena tidak tahu kitab Injil. Ternyata kitab Injil itu Tuhan itu esa katanya. Ternyata makan daging babi itu haram. Jadi kalau mereka datang ke rumah kita mau murtadkan, coba buka Imamat 11 ayat 7 dan 8. Dia akan tercengang dan dianggap kita mengerti tentang kitab Injil, mereka akan keluar. Sekarang banyak tuh anak-anak ustadz itu digarapnya untuk menjadi murtad karena dia memilih ayat-ayat Injil tadi itu yang sesuai dengan Al-Quran. Sudah itu dia akan memurtadkan, ikut aja lah ini. Padahal banyak sekali ayat-ayat dalam Injil itu mengatakan Tuhan itu esa, yang haram jangan dilakukan. Tapi mereka melakukan perbuatan haram. Ada sujud disebut dalam kata Injil, mereka nggak pernah sujud. Kalau mau masuk ke tempat suci, ke gereja itu harusnya buka sepatu dan ambil uduk. Ada itu contoh Nabi Isa. Dia yang melakukan itu justru umat Islam yang ambil uduk, buka sepatu. Mereka biar sepatu mereka terpijak ayam. Apakah mereka beruduk, apakah tidak mandi junub dia? Tidak masalah bagi dia, tidak bersunat dia. Padahal itu najis. Orang-orang najis tak boleh masuk ke tempat suci. Supaya jangan bernajis, dibersihkanlah diri. Termasuk membersihkan diri itu melalui bersunat, melalui beruduk, mandi junub, sebelum buka kaos kaki, masuk beruduk, baca doa lagi. Allahumma ftahli abwa min fadlik, rahmatika min fadlik. Ya Allah, bukalah itu rahmat bagiku. Berdoa lagi sebelum masuk masjid. Mereka tidak ada doanya. Sepatu-sepatunya entah kena apa, entah kena paku, entah kena kotoran, kenapa terpijak tai kucing, tidak peduli. Masa sepatu yang kotor dibawa ke tempat suci mau melakukan ibadah ke Islam? Tidak, kakinya harus bersih. Gara-gara kebersihan umat Islam, tidak sedikit orang-orang Barat yang masuk Islam. Misalnya di Jerman, ada mahasiswa sebelah orang Jerman, mahasiswanya orang Kristen semua. Ada sebelah mahasiswanya orang Islam semua, laki-laki semua. Jadi orang yang tukang cuci kain, laundry, setiap dia menyuci kain baju, termasuk celana dalam, termasuk kaos dalam, yang singlet, bersih, tak ada baunya kalau orang Islam. Sekali dikumpulkan yang punya Kristennya berbau semuanya. Jadi dia pelajari udah bertahun-tahun, aku laundry di sini, katanya udah berganti-ganti orangnya. Yang Islam di sini mahasiswanya ada yang Pakistan, Malaysia, Indonesia. Sedangkan yang Kristennya ada yang dari Filipina, ada yang dari Argentina, macam mana. Sama aja di antara mereka, busuk pakaiannya, yang Islam bersih pakaiannya. Setelah dipelajari, diwawancara mahasiswa Islam tadi, katanya kami itu harus kami jaga, tak boleh bernajis pakaian kami sekalipun singlet pakaian dalam. Kenapa? Kami akan sholat. Kami jaga. Kalau mereka tidak, mereka itu tidak ada di toilet, tidak ada air, tidak kurang-kurangan tisu, itu langsung baju mereka dijadikan ngelap pipis mereka, dijadikan kolor mereka untuk ngerap mereka. Akhirnya menjadi busuk. Kenapa mau itu dijadikan lap? Karena sebentar lagi mau dicuci. Ya, orang laundry itu minta ampun lah dia, busuknya, baunya. Tapi yang Islam tidak mau dia. Kenapa? Kami jaga karena kami sholat. Setelah kami pakai, kami buka lagi, itu dia tidak mengandung najis. Hanya karena udah bekal dipakai, dicuci lagi. Akhirnya masuk Islam dia. Kalau begitu Islam itu bersih, lahir batin, suci hatinya, bersih pakaiannya. Kalau begitu saya masuk Islam. Tukang laundry di Jerman, gara-gara kebersihan umat Islam, akhirnya dia masuk Islam. Mulanya agamanya Katolik, masuk Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.